Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa terlihat Enoh yang saat ini bertekad untuk lebih kuat dan sedang berlatih menggunakan auranya. Akan tetapi usahanya itu sia-sia. Karena saat ini dia ingin memfokuskan auranya kepada pedang, ternyata dia gagal walaupun sedikit lagi bisa melakukannya. Namun karena tingkahnya Enoh yang tiba-tiba berubah itu membuat Faristan pun kesal dan memarahi Enoh yang sedang berkonsentrasi dengan aura. Padahal menurut Faristan keterampilan Enoh tak sampai di level itu. Akan tetapi Enoh pun beralasan kepada Faristan jika bukan itu yang sedang dirinya lakukan. Dirinya hanya ingin menjadi lebih kuat seperti Tristan. Dari kejauhan terlihat Lini yang merasa bangga kepada Enoh dan merasa saat ini Enoh sudah siap untuk menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Faristan sedikit tersentak mendengar apa yang dikatakan oleh Enoh itu. Lalu sambil berteriak berujar jika Tristan bisa melakukannya, bukan berarti Enoh juga bisa. Itu dikarenakan Tristan mendapatkan kesempatan yang luar biasa sebagai Summer Knight atau mungkin Soul Knight, dan memiliki bakat alami tak seperti Enoh. Kemudian menambahkan jika Enoh menyalahgunakan aura seperti itu, maka yang didapatkan hanya kelelahan pada tubuhnya saja. Dan juga dilarang berlatih hal itu tanpa perintah darinya. Sedangkan Lini melihat perlakuan Faristan kepada Enoh itu sebagai sesuatu yang aneh. Di saat Enoh sedang bersemangat, Faristan langsung menekannya semakin parah. Ditambah lagi, semakin sering berlatih aura, maka mangkuk untuk aura akan menjadi semakin berkembang. Dan untuk sekelas Faristan, tak mungkin dia tak mengetahui hal itu. Dengan ekspresi yang serius, Lini pun berujar jika kelakuan Faristan itu mencurigakan. Kemudian tak lama berselang latihannya pun selesai dan kini terlihat Lini sedang berjalan sambil bergandengan tangan dengan Enoh. Dalam perjalanannya itu, Lini dalam hati bertanya-tanya tentang alasan kenapa Faristan menghambat perkembangan Enoh. Namun di tengah jalan Enoh melihat kakaknya yang sedang berjalan di dalam hutan. Dan mengira kakaknya itu sedang mencari udara segar saat ini. Kemudian Lini pun berinisiatif untuk menemui Sylvie serta menyuruh Enoh untuk beristirahat karena sudah lelah berlatih. Tak lama setelah itu terlihat Sylvie yang sedang duduk termenung sendirian di bawah pohon. Dan Lini pun mendatanginya serta nampak terkejut karena melihat Sylvie yang sepertinya sedang menangis. Dikarenakan hal itu, Sylvie pun terkejut dengan muka yang memerah, tak menduga adiknya akan mendatanginya seperti itu. Lalu menyangkal jika dirinya saat ini sedang menangis. Namun Lini tak mempercayai hal itu dan menggodanya dengan mengatakan jika dirinya telah melihat Sylvie sedang menangis. Perkataan itu membuat raut wajah Sylvie menjadi aneh. Sedangkan dalam hati Lini berujar jika dirinya tak bermaksud mengatakan hal itu dengan nada yang menggoda Sylvie. Dan merasa seharusnya dirinya menenangkannya bukanlah menggodanya. Lalu sambil memeluk Sylvie, Lini pun bertanya apakah yang sedang terjadi kepada kakaknya, serta meminta agar mengatakan kepada dirinya sekarang. Berkat rayuannya itu, Sylvie pun mau menceritakannya kepada Lini. Dirinya berujar jika sejak Lini mulai bisa berbicara, dialah yang datang mengurus dirinya dan Enoh. Dan sikap itu sangatlah mirip dengan ayah mereka. Jadi tak mungkin Lini bukanlah putri ayah mereka. Dan dengan muka yang sedih juga mengatakan bahwa kemungkinan dirinya lah yang merupakan anak haram dari ibu. Lalu dirinya juga tak bisa maju saat Lini sedang salah paham. Jadi dirinya hanyalah seorang pengecut yang bahkan tak pantas menjadi seorang kakak. Karena itu sekarang dirinya meminta maaf kepada Lini. Menanggapi hal itu, Lini pun berujar jika ayah sudah mengatakan jika mereka semua merupakan anak-anak dari ayah. Ditambah lagi, Sylvie sangatlah mirip dengan ayah mereka. Selain itu, dalam hati Lini juga berujar jika akhir-akhir ini dirinya terlalu fokus kepada Enoh dan tak tahu
jika Sylvie berpikiran seperti itu. Namun Sylvie pun masih merasa bersalah karena dirinya sempat menyakiti Lini. Dan Lini pun terkejut karena Sylvie masih memikirkan hal itu sampai saat ini. Kemudian dengan muka yang sedikit murung, Lini dalam hati mengatakan jika kemungkinan dirinya sudah terlambat jika berlatih untuk persiapan masa depan. Tapi dirinya juga tak bisa membiarkan Sylvie dalam kesalahpahaman yang berkelanjutan. Lalu memutuskan untuk menyelesaikannya dengan solusi yang tepat untuk seukuran anak kecil. Dan berujar jika ada kalanya ayah mereka juga membuat kesalahan karena terlalu bersemangat. Kemudian meminta agar Sylvie mengikutinya. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun sampai di gedung utama tempat ayahnya berada. Lalu meminta Sylvie untuk memperhatikan apa yang akan dirinya lakukan. Terlihat jika Lini saat ini sedang mengincar vas keramik kesayangan ayahnya untuk dihancurkan. Namun usahanya itu gagal karena ayahnya dengan sigap langsung menggendong anaknya itu. Namun berbeda dengan Lini, saat ini dia merasa sedikit kesal karena rencananya sudah gagal. Kemudian tak habis akal, sembari dalam hati meminta maaf kepada ayahnya, Lini pun tiba-tiba memukul wajah ayahnya itu. Tindakan Lini itu membuat Sylvie terkejut dan syok karena keberanian adiknya itu. Namun tak sampai di situ saja, Lini pun terus membuat keributan dengan melemparkan barang ke lantai. Hingga ayahnya sudah habis kesabarannya dan memanggil Lini dengan nama lengkapnya, serta menanyakan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Lini itu. Mendengar nama lengkapnya dipanggil oleh ayahnya, sontak Lini pun membatu dan bingung. Lalu melanjutkan aktingnya dengan berlari menuju ke arah Sylvie sembari berujar jika dirinya saat ini sedang takut. Dan Lini pun memberitahu Sylvie jika apa yang diucapkannya sebelumnya itu benar. Maka ayahnya itu juga bisa marah karena sama-sama manusia biasa. Kemudian Sylvie pun tersadar dengan melihat tindakan Lini itu, lalu memanggil ayahnya serta mengatakan jika apa yang Lini lakukan semua karena dirinya. Jadi dirinya memohon agar ayahnya tak memarahi Lini. Mendengar hal itu, ayahnya pun menanyakan apa maksud dari perkataan Sylvie tadi. Setelah itu, dengan sedikit takut, Sylvie pun ingin menjelaskannya. Lalu mereka pun duduk sambil minum teh. Dan Sylvie pun berujar jika dirinya masih merasa bersalah karena sempat menggunakan auranya kepada Lini dan hanya memendamnya dalam hati. Kemudian Caspar pun menanggapinya dengan berujar jika apa yang Sylvie lakukan itu wajar saja. Karena membuat kesalahan dan tak bisa mengendalikan emosi itu, dirinya pun juga mengalami. Dirinya tak sesempurna apa yang Sylvie bayangkan. Lagi pula saat ini Sylvie masihlah seorang anak-anak. Jadi tumbuh dengan benar sambil membuat kesalahan itu lalu merenungkan diri sendiri saja sudah cukup. Mendengar hal itu, Sylvie pun mendengarkan dengan tenang. Namun tidak dengan Lini. Justru dia saat ini malah merasa terkejut. Lalu dengan ekspresi yang suram, Lini pun mengingat kehidupan masa lalu saat seusia Sylvie sebelum masuk ke dunia novel ini. Di mana di sana dirinya tak pernah mendapatkan perlakuan baik layaknya keluarga yang harmonis seperti saat ini. Lalu sambil memakan kue berujar jika dirinya berharap bisa melupakan kenangan yang ingin dilupakannya. Jika saja dahulu ada yang berkata seperti Caspar saat ini, dirinya pasti akan merasa bahagia. Lalu terlihat Caspar memberikan pengertian panjang lebar kepada Sylvie, sedangkan Lini dalam hati berujar jika dirinya sudah gagal menjalankan rencananya. Namun merasa lega walaupun sempat tak percaya Caspar akan berbicara serius seperti itu. Dan kesalahpahaman Sylvie juga bisa terselesaikan. Setelah itu, Sylvie pun berterima kasih kepada Caspar dengan memanggilnya Tuan Brook. Hal itu membuat ekspresi Caspar menjadi tak mengenakan karena Sylvie memanggilnya seperti itu. Menyadari ekspresi yang tak senang dari ayahnya, Lini pun berinisiatif memberitahu Sylvie jika ayahnya akan kecewa jika Sylvie memanggilnya seperti itu. Lalu dengan pucat dan aneh, Caspar berujar jika tak seperti itu maksud dirinya. Namun Lini pun menyelanya dengan berujar jika dirinya melihat aura dari ayahnya yang terlihat sedang kesal. Kemudian Caspar pun menjelaskan jika panggilan itu terlalu berlebihan untuknya, bahkan tak pantas mendapatkan gelar itu, dan menegaskan kepada Sylvie terserah dia ingin memanggilnya apa. Dengan muka merona, Sylvie pun mengatakan jika dirinya akan memanggil ayahnya itu dengan panggilan yang formal.
Namun Lini menimpali dengan mengusulkan agar Sylvie memanggil ayahnya itu dengan panggilan yang tidak terlalu formal. Sontak ucapan Lini itu pun membuat Caspar senang dan berbunga-bunga sembari berujar jika ucapan dari Lini itu benar. Karena Sylvie tak perlu terlalu formal untuk memanggil dirinya. Lalu Sylvie pun akhirnya memanggilnya ayah. Hal itu membuat Caspar terlihat sedikit malu-malu. Dan Sylvie pun juga merasakan hal yang sama, serta berpamitan kepada ayahnya untuk meninggalkan ruangan. Sedangkan di sisi lain, Lini pun menepuk jidatnya bersyukur serta merasa jika mereka berdua seperti pria-pria yang bodoh. Dan juga merasa jika semua pria di keluarga Hakania ini memang unik-unik. Lalu memutuskan untuk membenahi perilaku Enoch dulu dan setelahnya sisanya akan menyusul setelahnya. Tak terasa malam pun tiba dan kini Lini sedang berada di kamarnya sembari memegang buku cerita aslinya. Dirinya merasa kesal karena cerita aslinya belum bertambah lagi. Padahal dirinya harus mendapatkan informasi tambahan jika ada kemajuan dalam cerita aslinya. Namun kabar baiknya saat ini adalah karena Lukas punya sikap yang tegas, jadi saat ini gangguan dari istana kekaisaran pun sudah tidak ada semenjak hari itu. Dan dengan muka seriusnya Lini pun menambahkan jika semakin dirinya memikirkannya, membuat Lukas menjadi sekutu itu memanglah sudah merupakan hal yang tepat. Namun resikonya terlalu besar karena dia muncul di tubuh ayahnya secara acak. Dan mungkin solusinya dapat dicari bersama dengan Lukas nanti. Lalu Lini pun memutuskan untuk berkonsentrasi dulu dengan pelatihan Enoch. Namun jika hanya dengan teori tentang aura, dirinya tak akan mampu untuk melatih Enoch. Lalu berharap jika dirinya bisa membawa kembali orang yang merupakan guru nyata Tristan pada cerita aslinya. Dan memikirkan jika cerita tambahan dalam buku ini tak ada sama sekali. Seharusnya informasi tentang Tristan pasti ada banyak. Bersamaan dengan hal itu, buku yang dipegang Lini itu pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Lini pun terkejut karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan baru sekarang bisa melihatnya karena awalnya itu hanya terlihat transparan saja. Cahaya yang keluar itu pun menuju ke suatu tempat dan Lini juga bertanya-tanya apakah ada sesuatu di arah perginya cahaya itu. Lalu keesokan paginya, Lini pun memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Di luar dugaan, cahaya itu ternyata menuju ke arah Tristan. Sontak Lini pun terkejut dan sambil membawa bukunya, dirinya hanya datang ingin melihat-lihat dan merasa jika orang itu petunjuknya. Lalu Tristan pun berujar jika pelatihan Enoch saat ini sudah selesai. Namun Lini tak kurang akal. Dirinya beralasan jika ingin bertemu dengan Tristan. Mendengar hal itu, Varistan pun yang masih ada di sana terlihat tersenyum bahagia sembari berujar jika tampaknya pedang Enoch tak begitu menarik di mata putri kecil. Namun berbeda dengan Lini, dia terlihat kesal dengan kata-kata Varistan itu sembari berujar dalam hati jika paman tua ini tak memiliki hal lain selain berbicara buruk tentang Enoch. Akan tetapi Tristan dengan tegas meminta Lini untuk pergi dari tempat itu karena dirinya tak ingin menjadi tontonan anak bayi. Namun Lini pun menyela dengan wajah datarnya jika dirinya bukanlah seorang bayi. Dan juga merasa putus asa karena buku itu tak memandunya sampai tuntas. Akan tetapi tiba-tiba Lini memiliki ide dengan pura-pura jatuh hingga bukunya bisa terpegang oleh Tristan. Sedangkan Tristan menanyakan buku apa yang Lini bawa saat ini. Lini pun tersenyum karena rencananya berhasil sembari berujar jika buku itu tak bisa dibaca oleh orang lain selain dirinya. Lalu Tristan pun memutuskan untuk membukanya. Namun setelah membuka buku itu, Tristan pun merasa bingung saat mengetahui jika buku itu hanyalah sebuah buku kosong di matanya. Akan tetapi setelah buku itu dipegang oleh Tristan, Lini pun terkejut karena ada cahaya lagi yang keluar dari buku itu. Dan menduga jika orang yang ditunjuk oleh cahaya itu bereaksi saat menyentuh bukunya. Dan kemungkinan hanya dirinya sajalah yang bisa melihatnya. Dengan muka sedikit datar, dirinya mengatakan kepada Tristan jika buku itu hanya untuk coret-coretan untuknya. Kemudian dengan muka memelas meminta agar buku itu dikembalikan kepadanya. Walaupun dalam hati dirinya hanya ingin memastikan apa yang akan terjadi pada buku itu. Akan tetapi Tristan pun dengan ekspresi yang mengerikan berkata agar Lini tak menatap dirinya seperti itu.
karena terasa sangat menjijikkan. Lalu Tristan pun menambahkan sambil mengembalikan buku itu kepada Lini bahwa jangan hanya karena dia masih bayi maka semua orang akan menyukainya. Mendengar hal itu sebenarnya Lini merasa kesal, namun apa boleh buat. Dirinya hanya ingin segera membuka buku yang saat ini kemungkinan isinya sudah terupdate. Setelah membuka dan melihat sekilas, dugaan Lini pun benar jika cerita versi Tristan sudah muncul. Namun tiba-tiba Lini pun sedikit syok dengan apa yang dirinya baca saat ini. Di mana yang dibaca Lini saat ini adalah cerita tambahan tentang Tristan yang muncul. Yaitu Tristan yang melihat Lini mengangkat kedua tangannya untuk meminta buku, berpikir jika mata Lini yang besar itu membuatnya sangat imut. Dan pipinya yang tembem itu dirinya ingin sekali menyentuhnya, bahkan walau hanya sekali saja. Jari-jarinya juga gemuk terlihat seperti sosis. Sangatlah imut. Namun karena takut niatnya ketahuan, maka Tristan dengan sekuat tenaga mengatakan kesannya, yaitu benci dengan hal-hal yang lemah seperti kakak-kakak Lini dan juga keluarganya. Dikarenakan membaca hal itu, Lini pun terkejut dan mematung. Hingga Tristan pun menanyakan kenapa Lini berekspresi seperti itu. Lalu menambahkan jika saat ini Lini berpikir jika Hakania dan Solowa memiliki kedudukan Duk dalam tingkatan yang sama. Seharusnya tak begitu. Namun Lini pun protes karena Tristan selalu saja bicara hal-hal yang buruk. Akan tetapi Tristan menimpali jika dirinya tak mempunyai kewajiban untuk bersikap baik kepada Lini. Kemudian Lini pun berujar jika dirinya tak bermaksud seperti itu. Dan dalam hati pun berujar jika dirinya memang sudah mengetahui bahwa pemeran utama pria pada cerita novel aslinya adalah Sundere. Namun tak menyangka jika ternyata separah itu. Enoch pasti kesal jika mengetahui bahwa Tristan iri padanya karena memiliki adik yang imut. Dan juga sesuatu yang buruk seperti Tristan menempel setiap hari kepadanya. Kemudian Lini pun mendapatkan sebuah informasi baru di mana ternyata aura Enoch lebih kuat daripada Tristan. Sehingga Varistan pun menyuruh Tristan agar dia berusaha lebih keras lagi. Bahkan Tristan bukanlah seorang solois. Namun dengan adanya dorongan dari Enoch yang memiliki aura alami, maka Tristan bisa menjadi bagian dari Summer Knight. Jadi Tristan pun menguatkan dirinya sendiri dan meyakinkan dirinya berulang kali agar tak mendapat omelan dari Varistan. Kemudian sambil tiduran dan membaca buku itu, Lini pun berujar jika berarti Enoch bukanlah orang yang lemah jika tak mendapat diskriminasi yang luar biasa dari Varistan. Dan karena Varistan terlalu terobsesi dengan membuat Tristan tak terkalahkan oleh siapapun, Varistan jugalah yang menjadi penyebab utama Enoch tak bisa berkembang. Serta tak habis pikir dengan tetua Solowa itu sampai seperti itu kepada Tristan. Lalu Lini pun merasa senang karena akhirnya menemukan guru pedang mencurigakan yang ditemui oleh Tristan. Seseorang yang memiliki mata berwarna abu-abu. Diperlihatkan jika orang misterius itu berujar kepada Tristan jika dia tak perlu menyia-nyiakan energinya untuk menjadi orang lain, tetap terkendali. Karena takut ketahuan jika dirinya bukan berasal dari keluarga Summer Knight, Tristan pun takut dan mencoba sekuat tenaga untuk memberikan kesan yang baik dan menerima nasihat tegas dari gurunya itu. Lalu Tristan pun menanyakan siapakah nama dari orang itu. Orang itu menjawab dengan berujar jika dirinya tak mempunyai nama untuk diberitahukan kepada Tristan. Dan juga jika Tristan ingin menjadi muridnya, Tristan harus membuktikan kemampuannya di pertandingan pedang. Jika saat itu tiba, dirinya akan mengajari Duk kecil Solowa sebagai muridnya. Setelah membacanya, Lini pun meyakini bahwa dialah orangnya, seorang guru pedang Tristan yang asli, dan berharap dia bisa menjadi guru untuk Enoch. Kompetisi pedang merupakan acara utama festival nasional yang diadakan setiap tahun, dan orang itu pasti tampil di kompetisi itu. Hal itu membuktikan bahwa kemungkinan orang itu akan memenangkan kejuaraan internasional, yang bisa dibuktikan oleh Enoch kebenarannya. Kemudian tak terasa hari pun telah berganti. Terlihat Enoch yang sedang berlari ke arah Lini sambil menyapanya sembari berujar, pasti adiknya itu saat ini merasa bosan menunggu. Namun Lini pun berujar jika dirinya tak merasa bosan sama sekali.
Dan sambil tersenyum cerah beralasan jika saat berlatih, Enoch terlihat sangat keren. Jadi dirinya tak merasa bosan sama sekali. Akan tetapi dengan raut muka yang sedikit murung, Enoch berujar jika dirinya tak merasa keren sama sekali. Karena tak peduli sekeras apapun dirinya mencoba, hasilnya akan tetap sama saja. Tak bisa menjadi lebih baik seperti Tristan. Lini pun merasa prihatin karena ketika Enoch mengambil kelas Varistan, pasti harga dirinya kembali menurun drastis. Dan dirinya pun menyadari hal itu. Dengan kata-kata Varistan yang merendahkan itu, siapapun yang mendengar walaupun seorang jenius pun lama-lama akan berubah menjadi tak berdaya sama sekali. Kemudian dengan yakin Enoch pun berujar jika walaupun dirinya tak memiliki bakat sama sekali, dirinya akan tetap berusaha dengan keras. Karena sebelumnya dirinya tak bisa melindungi Lini, maka dirinya bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi dengan bekerja lebih keras. Dan itu sangat dibutuhkan untuk menjadi kakak yang kuat jika ingin melindungi Lini. Mendengar hal itu, Lini pun memanggil Enoch, lalu menanyakan apakah menjadi kuat itu merupakan keinginannya. Sambil tersenyum, Enoch pun mengiyakannya. Kemudian dengan ekspresi yang menyeramkan sambil bersiap meniup peluit, Lini bertanya jika dirinya bisa membuat Enoch lebih kuat. Apa Enoch mau dilatih olehnya? Lalu dengan bangga menjelaskan jika dirinya merupakan seorang guru pedang yang hebat di kehidupan sebelumnya. Namun Enoch menganggap jika Lini saat ini sedang bermimpi. Akan tetapi Lini pun menyangkal tuduhan Enoch itu, lalu menjelaskan dengan antusias jika dirinya dulu memiliki banyak murid. Dan juga hal biasa jika hanya jatuh dari tebing dengan tubuh tanpa pelindung, memanjat tebing hanya dengan satu pisau, serta bertarung 18 lawan 1 namun dirinya tetap menjadi pemenangnya. Itu semua kenyataan. Kemudian Lini pun menambahkan jika beberapa saat yang lalu dirinya pingsan untuk waktu yang lama karena mendapatkan beban berlebih akibat kenangan masa lalunya. Dan juga dalam hati berujar jika saat dirinya lebih muda dari Enoch, dirinya telah mendapatkan pelatihan yang sangat keras yang tak bisa dibayangkan oleh Enoch. Namun setelah itu Lini pun tersadar jika dirinya terlalu banyak bicara omong kosong di depan Enoch. Akan tetapi di luar dugaan, Enoch dengan gembira dan antusiasnya merasa jika Lini sangatlah keren. Lalu Lini pun dengan ekspresi yang aneh berujar jika dirinya bingung harus melakukan apa dengan kepolosan Enoch itu. Kemudian dengan yakin dan memantapkan dirinya, Enoch pun mengatakan kepada Lini jika dirinya akan mencobanya dan meminta Lini untuk mengangkat dirinya sebagai muridnya. Kemudian Lini pun menyanggupinya jika itu memang keinginan dari Enoch. Lalu dalam hati berujar jika Enoch yang menginginkannya dulu dan tak ada penolakan, maka dirinya sendirilah yang harus melatihnya. Serta setelah itu Lini pun mengajak Enoch untuk pindah lokasi. Lalu 30 menit setelah itu diperlihatkan Enoch yang kelelahan berlatih pedang. Dia mengeluh karena latihannya terlalu sulit dan ingin berhenti juga saat ini. Namun Lini pun menyangkalnya dengan berujar jika itu tidaklah sulit. Tapi Enoch masih bersikeras kalau itu sangatlah sulit. Karena Sir Varistan ingin dirinya berlatih secukupnya saja. Lalu Lini menanggapi sambil mengedipkan sebelah matanya dengan berujar jika itu tak cukup untuk latihan. Dan menambahkan jika kata-kata yang diucapkan oleh Varistan tidaklah penting. Dengan muka terkejut, Enoch pun ingin membantah lagi, namun dengan tegas Lini memerintahkan agar Enoch melakukan satu set lagi karena masih ada energi untuk membantah dirinya. Enoch pun melaksanakan perintah itu dan berujar dalam hati jika Enoch adalah anak biasa, dirinya tak akan melakukan semua ini. Namun karena dirinya tahu para Soul Knight memiliki stamina berbeda dari orang biasa, jadi itu bisa dilakukan kepada Enoch. Kemudian latihan pun berlanjut sehari, seminggu, dan juga sebulan. Terlihat saat ini Enoch sedang mencari adiknya itu di dalam hutan. Namun di sana dia didatangi oleh Grizzly yang berniat menyerang Enoch. Dan sambil tersenyum, Enoch pun tak menganggap Grizzly sebagai binatang buas dan tak takut lagi seperti sebelumnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.